Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang kelihatannya biasa aja? Kalem, nggak banyak bicara. Tapi entah kenapa kalau dia hadir, suasana jadi beda? Orang lain tiba-tiba segan, nggak berani macam-macam, bahkan tanpa dia melakukan apa-apa. Nah, kalau kamu pernah merasakan itu, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang lahir di weton Wage. Weton ini sering disebut punya aura, diam-diam mematikan. Tenang, bukan mematikan yang menyeramkannya, tapi mematikan dalam arti kuat, tajam, dan susah diremehkan. Mereka tidak ramai, tapi pengaruhnya terasa. Mereka tidak pamer, tapi langkahnya sering bikin orang kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tuntas kenapa weton Wage punya energi yang begitu misterius. Dan kalau kamu ingin tahu wetonmu lebih dalam, mulai dari karakter, rezeki, jodoh, hingga cocok tidaknya energi kehidupanmu, kamu bisa konsultasi langsung di Gria Kejawen. Link dan kontaknya sudah aku taruh di deskripsi. Yuk, kita mulai. Tombol keyboard 1. Apa itu weton Wage? Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal aura, diam-diam mematikan, kita harus paham dulu, sebenarnya weton Wage itu apa sih? Jadi dalam tradisi Jawa, weton adalah gabungan antara hari lahir dan pasaran. Hari lahir itu seperti Senin sampai Minggu, sedangkan pasaran itu ada 5, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, Wage ini punya energi yang cukup unik. Dalam banyak filosofi Jawa, pasaran Wage sering dikaitkan dengan sifat yang sederhana, tidak suka menonjol, tapi justru punya daya tahan yang kuat dan hati yang teguh. Banyak orang Wage itu hidupnya terlihat biasa aja, tapi sebenarnya mereka punya kekuatan dalam diri yang tidak mudah terlihat oleh orang lain. Mereka bisa tenang menghadapi situasi sulit, mampu menahan emosi, dan cenderung berpikir sebelum bertindak. Jadi kalau kamu melihat seseorang yang tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tapi jalannya terasa berat dan auranya bikin orang segan, bisa jadi itu energi Wage yang sedang bekerja. Dan uniknya, orang Wage sering sekali diremehkan di awal, tapi justru mereka yang paling bertahan, dan akhirnya menang diam-diam. Dua-dua kenapa disebut diam-diam mematikan? Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Kenapa weton Wage sering disebut punya aura, diam-diam mematikan? Ini bukan sekadar istilah keren atau menakut-nakuti ya. Dalam konteks karakter dan energi, mematikan itu artinya punya pengaruh kuat, tajam, dan mampu mengubah keadaan tanpa harus banyak bicara. Weton Wage itu seperti orang yang kelihatannya tenang, tapi di dalamnya penuh perhitungan dan kekuatan mental. Kadang, orang lain baru sadar setelah terlambat, oh, ternyata dia bukan orang biasa. Pertama, orang Wage dikenal sebagai tipe pengamat yang sangat tajam. Mereka jarang ikut ramai-ramai ngomong, bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka lebih memilih membaca situasi. Kamu pernah nggak berada di tongkrongan atau tempat kerja? Ada satu orang yang cuma diam, tapi semua terasa, dia memperhatikan. Nah itu, orang Wage seperti menyimpan radar. Mereka memperhatikan siapa yang tulus, siapa yang pura-pura, siapa yang punya niat baik, dan siapa yang hanya memanfaatkan. Dan begitu mereka bicara, biasanya kalimatnya singkat tapi ngena. Kadang malah bikin orang yang sombong jadi ciut, karena kata-kata mereka keluar dari hasil pengamatan yang dalam. Kedua, weton Wage itu nggak suka pamer, tapi langkahnya bikin kaget. Ini yang sering membuat orang salah sangka. Orang Wage terlihat biasa, kadang malah dikira nggak punya ambisi. Padahal justru sebaliknya, mereka punya ambisi, tapi tidak diumbar. Mereka lebih suka bekerja dalam diam. Mereka bisa merencanakan sesuatu jauh-jauh hari, tanpa cerita ke siapapun. Makanya, ketika mereka sukses, orang-orang sering bilang, "Loh, kok bisa? Kok tiba-tiba?" Padahal bukan tiba-tiba. Mereka cuma nggak minta tepuk tangan saat prosesnya. Ketiga, bagian yang paling mematikan, yaitu saat orang Wage sudah sampai batasnya. Weton Wage biasanya sabar banget. Mereka tahan dihina, tahan diremehkan, bahkan tahan disakiti. Tapi jangan salah, sabar Wage itu bukan berarti lemah. Itu sabar yang seperti menahan batu besar di dalam hati. Ketika sudah penuh, mereka tidak meledak dengan drama. Mereka justru diam, dingin,
dan tegas. Sekali mereka memutuskan, biasanya keputusan itu final. Contohnya, kalau mereka kecewa dalam hubungan atau pertemanan, mereka nggak akan ribut. Mereka cuma mundur perlahan. Dan setelah itu, orang yang ditinggalkan baru sadar, kok dia berubah? Padahal sebenarnya bukan berubah. Mereka cuma sudah selesai. Dan inilah kenapa banyak orang menyebut Weton Wage punya aura yang diam-diam mematikan. Karena mereka tidak menyerang dengan suara keras. Mereka menyerang dengan keteguhan, mental kuat, dan keputusan yang tidak bisa digoyang. Mereka mungkin tidak terlihat berbahaya, tapi saat waktunya tiba, mereka bisa menjadi orang yang paling kuat di ruangan itu, tanpa perlu membuktikan apa-apa. Tombol keyboard 3 karakter utama orang Weton Wage teman-teman. Setelah kita bahas kenapa Weton Wage punya aura, diam-diam mematikan. Sekarang kita masuk ke inti yang paling penting. Sebenarnya karakter utama orang Weton Wage itu seperti apa? Karena di balik sikap mereka yang kalem dan terlihat sederhana, Weton Wage biasanya menyimpan sifat-sifat yang justru membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang. Pertama, orang Wage itu terkenal sebagai pribadi yang tahan banting dan kuat mental. Mereka mungkin tidak terlihat heboh, tapi kalau hidup memberi ujian, mereka justru tipe yang bertahan paling lama. Kalau orang lain runtuh karena omongan, tekanan, atau kegagalan, orang Wage biasanya akan diam, menelan rasa sakitnya sendiri, lalu bangkit pelan-pelan. Mereka tidak suka mengumbar masalah. Kadang orang lain bahkan tidak tahu kalau mereka sedang berada di masa sulit. Karena bagi Wage, mengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, yang penting adalah mencari cara untuk tetap berdiri. Kedua, orang Weton Wage cenderung logis dan realistis. Ini yang membuat mereka sering terlihat dingin. Padahal bukan dingin, mereka hanya lebih suka menggunakan akal daripada emosi. Dalam mengambil keputusan, mereka biasanya memikirkan banyak hal, untung rugi, dampak ke depan, sampai resikonya. Itulah sebabnya Wage jarang terburu-buru. Mereka lebih baik menunggu momen yang tepat daripada bergerak hanya karena terbakar emosi. Dan kalau mereka sudah mengambil keputusan, biasanya susah sekali digoyahkan. Karena keputusan itu bukan dibuat asal-asalan, tapi dari hasil pertimbangan yang matang. Ketiga, orang Wage punya karakter yang unik, kalem tapi dominan. Mereka tidak dominan karena suka mengatur atau memerintah. Dominasi mereka muncul lewat aura. Mereka tidak perlu teriak untuk didengar. Mereka tidak perlu pamer untuk dihargai. Tapi entah kenapa, ketika Wage ada di suatu tempat, suasana terasa terkontrol. Orang-orang biasanya secara alami menaruh hormat. Bahkan dalam diskusi atau konflik, Wage sering menjadi sosok yang membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum bertindak. Keempat, orang Wage itu sebenarnya setia dan sangat menjaga hubungan, tapi sekaligus tidak mudah percaya. Mereka bukan tipe yang gampang akrab atau membuka diri. Mereka bisa terlihat ramah, tapi tetap punya batas. Karena bagi Wage, kepercayaan itu mahal. Mereka tidak akan memberikan akses penuh kepada sembarang orang. Namun sekali kamu berhasil masuk ke lingkaran dekatnya, mereka bisa menjadi teman atau pasangan yang sangat loyal, bahkan rela berkorban. Tapi ingat, kalau kamu mengkhianati kepercayaan Wage, biasanya tidak ada kesempatan kedua. Bukan karena mereka pendendam, tapi karena mereka tidak suka mengulang luka yang sama. Dan yang kelima, ini yang sering membuat Weton Wage semakin kuat. Mereka punya sifat konsisten dan disiplin. Mereka bisa melakukan sesuatu dalam waktu lama tanpa terlihat lelah, karena mereka fokus pada hasil. Banyak orang Wage sukses bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling sabar dalam proses. Saat orang lain berhenti di tengah jalan, Wage justru masih jalan pelan-pelan, tapi pasti. Dan ketika akhirnya sampai tujuan, orang-orang kaget. Kok dia bisa sejauh itu? Ya karena Wage tidak cepat puas. Mereka bukan pelari cepat, tapi mereka adalah pelari jarak jauh. Jadi kalau dirangkum, Weton Wage itu seperti batu karang. Tenang, kokoh, tidak mudah hancur. Mereka mungkin tidak menarik perhatian di awal, tapi begitu kamu mengenal mereka, kamu akan sadar, mereka adalah tipe orang yang diamnya berisi, jalannya berat, dan keberadaannya punya pengaruh. Tombol keyboard 4 aura Weton Wage, menarik, tapi bikin segan teman-teman. Kalau kita bicara soal Weton Wage, ada satu hal yang hampir selalu muncul dalam cerita banyak orang, auranya beda.
Bahkan kadang orang yang baru sekali ketemu pun bisa langsung merasakan ada sesuatu yang aneh tapi menarik. Weton Wage itu punya aura yang unik, bukan aura yang ramai, bukan yang suka menarik perhatian, tapi aura yang seperti menguasai ruangan tanpa perlu usaha. Mereka tidak berdiri di tengah keramaian, tapi justru sering menjadi pusat energi yang diam-diam membuat orang memerhatikan. Banyak orang menyebut aura Wage itu seperti kombinasi antara adem dan tajam. Ademnya karena mereka tenang, tidak banyak drama, tidak mudah terpancing emosi. Tapi tajamnya, karena ada ketegasan yang terasa, seolah mereka punya batas yang jelas dan tidak bisa sembarang orang lewati. Kadang orang yang berhadapan dengan Wage merasa segan tanpa tahu alasan. Rasanya seperti ada sinyal halus yang bilang, hati-hati, jangan meremehkan orang ini. Yang menarik, aura ini sering membuat orang Wage disalahpahami. Ada yang mengira mereka sombong. Ada yang mengira mereka jutek. Ada yang mengira mereka tidak ramah. Padahal sebenarnya, Wage bukan tidak ramah. Mereka hanya tidak suka basa-basi yang tidak perlu. Mereka tidak nyaman dengan orang yang terlalu banyak topeng. Weton Wage punya naluri yang cukup kuat untuk membaca energi orang lain. Kalau mereka merasa ada yang tidak tulus, mereka bisa langsung menjaga jarak, tanpa perlu mengucapkan apapun. Aura Wage juga sering terlihat dalam cara mereka membawa diri. Mereka bisa diam lama, tapi diamnya bukan kosong. Mereka bisa mendengarkan orang lain bicara panjang, lalu hanya memberi respon singkat, tapi justru respon itu membuat orang berpikir lebih dalam. Banyak orang Wage seperti punya kemampuan membuat orang bercermin. Sekali kamu bicara dengan Wage, kamu bisa merasa seolah-olah sedang diukur, dinilai, dan dipahami, meskipun mereka tidak menghakimi. Ini yang bikin orang kadang merasa tidak nyaman, tapi sekaligus kagum. Di sisi lain, aura Wage juga punya daya tarik yang halus. Mereka tidak memikat dengan cara flamboyan, tapi memikat lewat ketenangan. Mereka seperti orang yang tidak butuh membuktikan apa-apa. Dan justru karena itulah, orang lain tertarik. Ada yang merasa nyaman karena aura Wage menenangkan, tapi ada juga yang merasa terancam karena aura Wage membuat topeng orang mudah terbuka. Weton Wage itu seperti cermin. Kalau kamu datang dengan niat baik, kamu akan merasa hangat. Tapi kalau kamu datang dengan niat buruk, entah kenapa kamu bisa merasa gelisah. Dan yang paling penting, aura Wage itu biasanya semakin kuat ketika mereka sudah menemukan jati diri. Saat orang Wage mulai paham bahwa ketenangan mereka adalah kekuatan, bukan kelemahan, disitulah wibawa mereka naik. Mereka tidak perlu menaikkan suara, tidak perlu membalas dengan emosi. Mereka cukup menjaga sikap, dan orang-orang akan tahu, ini orang yang tidak bisa dimainkan. Jadi kalau kamu punya teman, pasangan, atau bahkan kamu sendiri yang lahir di Weton Wage, jangan heran kalau kadang kamu merasa berbeda. Karena memang Wage tidak diciptakan untuk menjadi orang yang ramai. Wage diciptakan untuk menjadi orang yang diamnya kuat, tenangnya mengendalikan, dan auranya membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkan. Tombol keyboard 5 kelemahan Weton Wage. Biar imbang, teman-teman, setiap weton itu selalu punya dua sisi. Ada kelebihan, ada juga tantangan. Dan justru disinilah pembahasannya jadi makin menarik. Karena weton Wage yang terlihat kuat, kalem, dan berwibawa, ternyata juga punya beberapa sisi rapuh yang sering tidak disadari oleh orang lain, bahkan kadang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Ingat ya, ini bukan kelemahan dalam arti buruk, tapi lebih tepatnya, titik sensitif yang perlu dijaga. Pertama, orang weton Wage cenderung sulit mengungkapkan perasaan. Mereka bukan tipe yang gampang cerita. Bahkan ketika mereka sedih, kecewa, atau terluka, mereka lebih memilih memendam. Mereka berpikir, ngapain cerita, toh orang lain belum tentu paham. Akhirnya, mereka menanggung semuanya sendirian. Di luar terlihat kuat, tapi di dalam bisa penuh tekanan. Dan yang bahaya, ketika terlalu lama dipendam, orang Wage bisa tiba-tiba merasa lelah, kehilangan semangat, atau tiba-tiba menarik diri tanpa orang lain tahu penyebabnya. Kadang bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka tidak terbiasa menunjukkan luka. Kedua, Wage sering terlalu keras pada dirinya sendiri. Ini unik banget. Orang Wage punya standar tinggi, bukan cuma untuk orang lain, tapi terutama untuk dirinya. Mereka bisa merasa bersalah kalau gagal sedikit.
Mereka bisa menyalahkan diri ketika sesuatu tidak sesuai rencana. Bahkan ketika orang lain bilang, "Udah bagus kok," Wage tetap merasa kurang. Dan karena sifat inilah, orang Wage kadang terlihat seperti tidak pernah puas. Sebenarnya bukan karena tidak bersyukur, tapi karena mereka punya dorongan batin untuk selalu lebih baik. Sayangnya, kalau tidak dikontrol, sifat ini bisa membuat Wage mudah stres, merasa terbebani, bahkan diam-diam merasa tidak cukup berharga. Ketiga, ini yang sering jadi bom waktu. Ketika Wage kecewa, mereka bisa berubah sangat dingin. Mereka bukan tipe yang marah meledak-ledak. Mereka tidak suka ribut. Tapi justru karena itu, banyak orang tidak sadar kalau Wage sedang terluka. Dan ketika sudah kecewa, mereka bisa memutuskan hubungan secara perlahan. Mereka tidak selalu memberi peringatan keras. Mereka cuma mulai menjauh, mulai sepi, mulai tidak peduli, sampai akhirnya hilang. Dan yang bikin orang kaget, mereka bisa pergi tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, tapi keputusan itu sudah final. Keempat, Wage juga termasuk orang yang overthinking meskipun terlihat tenang. Mereka banyak berpikir, menganalisa, mengukur segala hal. Ini bagus untuk strategi, tapi bisa jadi beban kalau mereka terlalu lama memikirkan sesuatu. Kadang mereka terlihat diam, tapi dalam pikirannya sedang perang besar. Mereka bisa memikirkan hal kecil sampai detail, termasuk memikirkan omongan orang. Maka tidak heran jika Wage kadang lebih cepat capek secara mental dibanding orang lain. Bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena pikirannya terlalu aktif. Jadi teman-teman, weton Wage memang punya aura kuat, tapi mereka juga butuh belajar satu hal penting. Membuka diri, mengurangi beban sendiri, dan tidak selalu menahan semuanya sendirian. Karena ketika Wage bisa menyeimbangkan ketegasan dengan kelembutan pada diri sendiri, disitulah mereka menjadi pribadi yang bukan hanya kuat, tapi juga bahagia. Tombol keyboard 6 cocoknya weton Wage di bidang apa? Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang penasaran. Weton Wage itu cocoknya kerja di bidang apa? Karena banyak orang Wage punya karakter yang unik, tenang, fokus, kuat mental, dan cenderung tidak suka keramaian yang terlalu banyak drama. Mereka bukan tipe yang ingin tampil paling depan hanya demi pujian. Tapi mereka justru sering menjadi orang yang paling kuat di belakang layar, yang menggerakkan sesuatu dengan strategi dan konsistensi. Pertama, orang weton Wage sangat cocok menjadi pemimpin yang kalem tapi tegas. Mereka tidak memimpin dengan teriak atau gaya otoriter, tapi memimpin dengan wibawa dan keteguhan. Kalau Wage jadi atasan, biasanya tidak banyak basa-basi. Tapi keputusan mereka jelas, arah mereka tegas, dan yang paling penting, mereka tidak mudah panik. Dalam situasi genting, mereka justru bisa jadi sosok yang paling stabil. Ini yang membuat banyak orang nyaman dipimpin oleh Wage, karena mereka terasa, berisi, dan tidak gegabah. Kedua, Wage juga cocok di bidang yang butuh ketelitian dan analisis, seperti analisis data, perencana, konsultan, akuntansi, auditor, hingga strategi bisnis. Karena Wage itu punya pola pikir yang cenderung logis dan realistis. Mereka suka menghitung resiko, melihat kemungkinan, dan membuat rencana yang matang. Mereka bukan tipe yang suka spekulasi tanpa dasar. Jadi pekerjaan yang menuntut fokus, detail, dan ketegasan justru bisa menjadi panggung alami bagi energi Wage. Ketiga, weton Wage juga banyak yang cocok di dunia bisnis dan wirausaha. Tapi dengan catatan, mereka bukan pebisnis yang heboh di media sosial atau suka pamer omzet. Wage itu tipe pebisnis yang diam-diam membangun sistem. Mereka lebih suka hasil yang stabil daripada sekadar viral. Mereka bisa mengembangkan usaha secara pelan-pelan, tapi kuat dan tahan lama. Dan yang unik, mereka juga cukup tahan banting saat usaha jatuh. Mereka tidak mudah menyerah. Jadi jika Wage masuk dunia usaha, peluangnya besar untuk sukses, karena mereka konsisten dan tidak gampang terbawa emosi. Keempat, karena Wage itu tidak suka drama dan cenderung punya rasa yang tajam, mereka cocok di bidang yang berhubungan dengan pendengar dan penasehat. Misalnya, konselor, mediator, HR, mentor, guru, atau bahkan coach. Wage biasanya bisa mendengar tanpa menghakimi. Mereka juga bisa membaca karakter orang dengan cepat. Kadang orang baru cerita sebentar saja, Wage sudah bisa menangkap inti masalahnya. Inilah kenapa banyak orang merasa nyaman curhat pada Wage,
karena mereka tidak banyak komentar kosong, tapi sekali bicara, nasihatnya ngena. Kelima, untuk era sekarang, Wage juga cocok menjadi kreator atau pekerja kreatif di balik layar. Penulis naskah, editor, konten strategist, video editor, desain, hingga riset konten. Karena mereka nyaman bekerja dalam diam dan menghasilkan sesuatu yang rapi. Wage tidak harus tampil di depan kamera untuk punya pengaruh. Mereka justru bisa menjadi orang yang mengendalikan alur dan strategi sebuah karya. Jadi intinya teman-teman, weton Wage itu cocok di bidang apa saja yang membutuhkan. 1. Ketenangan, 2. Ketelitian, 3. Konsistensi, 4. Strategi, 5. Dan wibawa. Mereka mungkin bukan tipe yang cepat terkenal, tapi sering menjadi tipe yang paling kuat bertahan dan paling stabil suksesnya. Dan saat mereka sudah menemukan jalurnya, mereka bisa menjadi orang yang bukan hanya berhasil, tapi juga disegani. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa weton Wage memang punya aura yang sering disebut diam-diam mematikan. Bukan karena menyeramkan, tapi karena mereka punya kekuatan yang tidak banyak orang sadari. Tenang, tajam, kuat mental, dan sulit diremehkan. Mereka tidak perlu bicara banyak untuk membuat orang segan. Mereka tidak perlu pamer untuk membuktikan diri. Dan ketika mereka fokus, mereka bisa menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Diam-diam, tapi nyata. Namun seperti weton lainnya, Wage juga punya tantangan. Mudah memendam, terlalu keras pada diri sendiri, dan kalau kecewa bisa benar-benar menutup hati. Maka kalau kamu lahir di weton Wage, ingat, kekuatanmu bukan hanya pada ketegasan, tapi juga pada kemampuan untuk menjaga batin tetap seimbang. Dan kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang wetonmu, mulai dari karakter, rezeki, jodoh, pamor, sampai energi kehidupan, kamu bisa konsultasi langsung di Gria Kejawen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.